Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmalasari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Diksastra Siada Universitas Mataul Anwar Banten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin materi yang telah dibahas, dan ini adalah salah satu UAS mata kuliah TIK Bahasa Indonesia dengan dosen pemangku yaitu Bu Meliawati MPD. Di sini Rizka akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat media pembelajaran. Saya sudah menyiapkan PowerPoint yang nantinya silahkan dilihat Bu, dan ini PowerPoint yang bisa ditayangkan di InFocus. Namun di sini saya juga sudah mencetak beberapa lembar poin-poin, yaitu sudah terdiri dari 9 page. Ini judul besarnya Media Pembelajaran dan TIK Bahasa Indonesia. Judul besarnya adalah tentang manfaat dan fungsi media. Oke, silahkan, nanti ada tayangan PowerPoint-nya, bisa kita simak, dan itu hanya beberapa poin yang nanti akan saya jelaskan kembali. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan hasil dari PowerPoint dari materi yang telah kita bahas di grup daring. Ini adalah salah satu UAS di semester 4, yaitu UAS mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Bahasa Indonesia. Dosen pemangkunya yaitu Bu Meliawati MPD. Di sini saya sudah membuat 9 page yang akan dibahas. Baik teman-teman, kita lihat tayangan slide-nya saja langsung ya. Media Pembelajaran dan TIK Bahasa Indonesia. Nanti teman-teman akan tahu media itu apa, manfaatnya apa, tujuannya juga apa, yang akan berguna di sekolah atau pada saat kita mengajar anak-anak nanti. Pengertian media pembelajaran ini menurut para ahli nanti akan saya bahas. Yang kedua juga fungsi media pembelajaran menurut para ahli juga terdiri dari 6 poin. Nah, perlu teman-teman ketahui manfaat media pembelajaran itu apa. Sama, nanti kita akan bahas juga. Kemudian tujuan. Kalau udah ada manfaat, pasti tujuannya itu apa? Nah, di sini sudah ada 6 tujuan, dan ketika kita memilih media, kita harus pandai memperhatikan media itu. Ada 6 juga di sini yang harus kita perhatikan teman-teman, yang nanti akan saya bahas. Dan mungkin ini tayangan PowerPoint-nya
tentunya itu hanyalah beberapa tayangan slide dari bentuk PowerPoint yang telah saya buat, dan kini saya akan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Judul besarnya adalah fungsi dan manfaat media, di mana pengertian media ini menurut para ahli, dan saya akan membacakan yaitu menurut para ahli Surahman. Ini yang tadi sudah ditayangkan. Surahman mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh keperluan masyarakat. Jadi sekarang sudah tahu tentunya media pembelajaran itu apa. Nah, kita bisa memahami dari pengertian isi. Media pembelajaran yaitu media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Di sini kita akan membahas fungsi. Ini fungsi media pembelajaran menurut para ahli. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli, di mana saya akan menjelaskan hanya dengan yaitu menurut Arsad, media pembelajaran itu terbagi 6, diantaranya 1. Fungsi atensi, 2. Fungsi afektif, 3. Fungsi kognitif, 4. Fungsi konversatoris, 5. Fungsi psikomotoris, 6. Evaluasi. Nah, dari ke-6 poin ini saya akan mengulasnya agar lebih jelas lagi. Fungsi atensi. Fungsi atensi itu apa sih? Nah, pasti bertanya-tanya. Fungsi atensi itu jadi dalam bahasa Inggris sering kita sebut attention please, perhatiannya silahkan dialihkan ke depan misalkan. Nah, di sini juga di dalam TIK bahasa Indonesia, fungsi atensi persis mirip dengan perkataan dalam bahasa Inggris. Attention berarti perhatian, mengarahkan perhatian. Kalau kita kategorikan berarti mengarahkan perhatian siswa kepada media pembelajaran atau materi yang kita sudah buat, oleh Dewan Guru buat. Dan yang kedua, fungsi afektif. Apa sih gunanya fungsi afektif? Dari media itu bisa mengefektifkan pembelajaran di kelas. Nah, mengefektifkan di sini tentunya teman-teman sudah mengetahui dengan menggunakan media pembelajaran. Contoh seperti menggunakan media PowerPoint ini yang ditayangkan oleh Infocus. Jadi ini dapat memperhemat alat tulis seperti whiteboard dan spidol itu ya yang untuk menulisnya. Nah, itu bisa efektif. Kita berarti hanya menggunakan aliran listrik untuk mengefisienkan pembelajaran. Nah, dan yang ketiga fungsi kognitif, keempat fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini dapat atau mampu membantu siswa yang lemah dalam membaca. Contoh ketika siswa kita tidak bisa membaca atau kurang dalam membaca, dengan adanya media ini bisa membantu ya teman-teman. Dan kelima, fungsi psikomotoris. Jadi fungsi di sini sudah jelas psikomotor. Jadi dia sebagai bahan penggerak, jadi menggerakkan. Jadi fungsi media di sini bisa menggerakkan pemikiran siswa berpikir lebih jauh lagi. Oh, di sini tentunya fungsi psikomotoris ini dapat membantu pemikiran siswa itu seakan-akan berpikir, oh
ini membantu ketika saya membaca. Nah, dia akan membaca. Nah, dia di situ membaca bahan bacaan yang tentunya ketika dia berpikir itu, dan si guru itu harus mampu mengoperasikan sebuah media agar siswa mampu memperhatikan atau menyimaknya. Dan keenam, fungsi evaluasi, di mana fungsi ini adalah fungsi terakhir. Ketika sudah belajar itu pasti ada fungsi evaluasi, di mana setiap pembelajaran yang kita sudah kerjakan itu harus ada bahan evaluasi buat pandangan siswa buat kedepannya gitu ya. Jadi, dan bukan hanya untuk siswa tapi untuk, tadi sudah dijelaskan mengenai fungsi, sekarang manfaat. Bisa teman-teman baca, saya hanya sekilas. Manfaat media pembelajaran secara umum memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Dan dapat menumbuhkan motivasi agar belajar siswa, karena pengajaran akan lebih efektif, menarik perhatian siswa. Kemudian makna bahan ajaran atau bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan dapat memungkinkan terjadinya interaksi. Kemudian tujuan media pembelajaran, di mana tujuan media pembelajaran ini sudah terbagi menjadi 6. Bisa dilihat di antaranya memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep. Jadi supaya lebih memahami. Tujuannya ada 6 ya. Bisa kita baca nanti. Setelah tujuan, di sini ada yang terpenting, itu memperhatikan hal-hal yang harus kita perhatikan ketika pemilihan media. Nah, ini ketika pemilihan media ada 6 ya teman-teman, ada 6. Yang pertama, keterampilan dengan tujuan pengajaran. Kedua, dukungan terhadap isi. Ketiga, yaitu kemudahan memperoleh media. Keempat, keterampilan guru. Nah, di sini guru sangat berperan aktif ketika dalam menggunakan media pembelajaran. Dan kelima, tersedianya waktu untuk penggunaannya. Keenam, yaitu sesuai berpikir anak. Jadi jangan menggunakan media yang sulit difahami oleh siswa, karena itu bisa mempengaruhi respon. Dia mungkin tidak akan aktif di kelasnya ketika dia tidak mudah untuk memahami sebuah media. Dan mungkin hanya itu dari saya, Rizka Fatmalasari. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan hadanaullah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.